underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada salah satu kota di Jawa Tengah yang melarang untuk menggunakan mobil dinas pada saat libur Nataru bagi ASN-nya. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Iya, ini kan wali kota atau bupati itu kan semacam penguasa daerah ya. Aha. Jadi titahnya ini boleh dianggap sebagai titah Baginda Ratu lah, ceritanya begitu kan. Ya, jadi ini ada daerah yang di mana kepala daerahnya pada saat kemarin mendekati Natal tahun baru ya, liburan itu memberikan perintah bahwa ASN di wilayahnya dia itu tidak diperkenankan memakai mobil dinas untuk bepergian ya. Dan diminta itu mobil-mobil dinas itu diparkir di lingkungan kantor pemerintah daerah agar supaya bisa terkontrol kalau memang itu tidak dibawa. Nah, ini terus terang kan kita sebagai masyarakat Indonesia ya menjadi polemik. Nah, itu sebetulnya aturan ini atau kebijaksanaan dari kepala daerah ini itu betul atau tidak? Yang bilang betul, wah betul. Itu karena kan mobil dinas itu hanya dipakai untuk dalam situasi bekerja untuk keperluan dinasnya. Kan ini ya. Ngomongnya seperti ini, pendapatnya seperti ini. Dan kalau pergi kemana-mana kan ada bensin tuh. Nah, kalau nanti ada keluar uang bensinnya kan menjadi pemborosan. Nah, ini bagus ya, artinya berkukuh dengan pendapatnya. Nah, sekarang ada golongan lain yang mengatakan putusan ini tidak bijaksana. ASN yang dapat jatah pemakaian kendaraan dinas itu adalah ASN yang berposisi ya lumayan lah ya. Posisinya bukan satpam, bukan OB, ya, tapi posisinya pasti ada lah, paling sedikit kepala sub bidang atau gimana lah ya, dari wakilnya. Kalau wali kota atau bupatinya pasti ada mobil dinas, ya, wakilnya juga pasti ada kan, tapi di bawah itu kan juga ada, ya, ada yang dapat mobil dinas karena dianggap posisi dia sebagai pejabat itu memang harus mempunyai fasilitas mobil. Nah, terlepas pejabat tadi itu mempunyai mobil pribadi atau tidak, tapi karena ini sudah menjadi putusan bahwa posisi-posisi dimulai dari posisi tertentu itu mempunyai jatah untuk mobil dinas, maka ya semua dapat. Yang tidak dapat beli mobil sendiri ya nggak apa-apa gitu kan, tapi yang dapat ya dapat walaupun sudah punya kendaraan pribadi gitu. Ya, tapi sebenarnya fungsi kendaraan kantor itu buat apa sih Om Bob? Ya, sebetulnya kan fungsi dari kendaraan kantor yang dipakai oleh pejabat-pejabat itu adalah berfungsi sebagai kelancaran di dalam melaksanakan tugas. Ya, satu itu. Nomor dua, dan kepatutan. Ya, kepatutan bagi seorang pejabat. Kalau bagi seorang pejabat tidak punya kendaraan mobil, punyanya cuman sepeda motor, misal jatahnya ya, atau bahkan tidak ada. Ini kan juga di mata masyarakat kan kurang baik. Ini pejabat kok sepertinya miskin amat, gitu kan, nggak punya mobil gitu. Nah, jadi ada dua fungsi. Fungsi satu adalah image. Ya, fungsi kedua adalah memang itu dipakai untuk melancarkan pekerjaannya. Nah, sekarang masalahnya, apakah betul selama masa liburan, liburan panjang kemarin itu ya, itu pejabat tadi itu apa boleh cuti betul-betul tidak mikirkan pekerjaan? Kalau posisinya yang pejabat yang mendapat kendaraan tadi itu posisinya pejabat ini mempunyai wewenang yang oke, mengawasinya juga mengawasi bidang-bidang yang lebih strategis daripada satpam gitu ya. Maka pekerjaannya dia itu kan 24 jam. Bukan kalau libur tanggal merah atau liburan itu terus dia lepas tanggung jawab. Enggak dong.
kan tetap bertanggung jawab. Maka komunikasi tetap jalan. Orang-orang kantor, orang-orang yang ada koordinasi dengan dia itu selalu bisa menghubungi dengan pejabat tadi itu. Jadi kalau dikatakan libur, pejabat-pejabat tadi yang dapat mobil dinas itu alangkah susahnya kalau tidak boleh memakai kendaraan dinas itu. Gimana? Kan tetap dijalankan tugas. Jadi dalam peraturan itu sepertinya tidak ada kata-kata kendaraan dinas ini dipakai oleh pejabat A, tidak boleh dipakai dalam kondisi tidak menjalankan tugas. Tidak ada. Ya, jadi pengejawantahan dari kepala daerah yang tadi itu mestinya kurang bijaksana. Kasihan pejabat-pejabat di bawahnya itu yang sudah mendapat jatah mobil untuk pekerjaannya itu. Masalah gengsi tadi Om Bob, bisa dijelaskan lagi? Ya, sekarang misalnya seorang wakil presiden ya atau menteri aja deh ya. Seorang menteri dia melakukan perjalanan dinas dari Jakarta misalnya menuju ke Surabaya misalnya. Lah standarnya dia kan bisnis kelas. Nggak mungkin dia duduk di ekonomi. Itu secara protokoler itu tidak boleh. Direktur-direktur perusahaan swasta ya sama. Direktur keuangannya atau presiden direkturnya perusahaan swasta yang gede ya. Kalau perusahaan swasta yang kecil-kecil itu ya nggak usah pakai seperti ini. Tapi terutama perusahaan gede yang go public itu ada protokolernya. Maka dia kalau melakukan perjalanan dia harus duduk di bisnis kelas. Karena ini gengsi kan. Jadi wah perusahaannya bonafit. Begitu. Sebaliknya juga kalau dari pejabat pemerintah juga begitu. Wah ini memang orang yang patut dihargai. Agar di dalam perjalanannya dia itu tetap nyaman sampai di tempat tujuan dia juga bisa kerja dengan baik. Ya, jadi kebijaksanaan mobil dinas nggak boleh dipakai selama liburan ini sebetulnya ya kurang tepat. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.